Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Ahmad Mulatama dari kelas 12 TKJ SMK Negeri 43 Jakarta. Di video kali ini saya akan mengerjakan suatu soal, yaitu soal instalasi dan konfigurasi perangkat mikrotik. Namun, pada video ini saya hanya akan menggunakan router OS atau virtual. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Nah, untuk soalnya sendiri bentuknya seperti ini. Ada 18 poin yang harus saya kerjakan. Dan oke, langsung saja kita ke VirtualBox-nya. Oke, pertama-tama kita klik new. Di sini kita tulis namanya mikrotik. Akbar. Ini udah otomatis outer tidak usah diganti, langsung saja next. Ini boleh kita naikin, boleh kita default. Saya lebih memilih default. Lalu kita create, kita pilih VDI dan dynamically allocated. Lalu kita create. Setelah itu kita masuk ke setting, ke network. Di sini saya akan menggunakan 4 network adapter yang ada di sini. Untuk yang pertama, saya menggunakan bridge adapter yang sudah tersambung ke WiFi saya agar bisa mendapatkan IP DHCP. Terus kita ke adapter, enable, ke host only. Adapter 3 pun sama. Adapter 4 juga sama. Kalau sudah, kita okein saja. Lalu kita start. Nah, kalau muncul seperti ini, kita harus memilih ISO-nya. Saya pakai yang versi 633. Klik start. Nah, jika sudah tertampil seperti ini, kita klik saja A, lalu kita pilih I. Setelah itu kita Y lagi. Lalu proses install dimulai. Nah, jika sudah seperti ini, jangan langsung di reboot, karena ini masih ada CD yang masuk ke virtual machine kalian. Jadi yang kalau kalian langsung enter atau langsung reboot, pasti akan balik lagi seperti tadi tampilannya, seperti belum diinstal. Makanya kita remove, lalu kita force unmount, lalu kita klik enter. Di sini kita klik admin dengan password kosong. Ini kita N aja. Lalu kita enter. Nah, sampai sini mikrotik router OS kalian sudah berjalan ya di virtual kalian. Selanjutnya kita akan konfigurasi melalui Winbox. Ya, seperti ini tampilan Winbox-nya. Ini ada 4 adapter ya, dan di sini ada yang memiliki IP, yaitu tadi adapter 1 kita. Kalau kalian ingat, kita klik MAC address-nya, lalu kita connect. Sampai sini kita sudah berhasil masuk ke mikrotiknya. Lalu kita akan menyelesaikan soal satu persatu. Kita lihat apakah kita dapat IP DHCP client dari internet atau tidak. Nah, jika sudah, kita langsung next ke part selanjutnya, yaitu pemberian address untuk Ether 2. Kita klik add, lalu di sini kita ketik 192
168.2.1/24. Interface Ether 2. Lalu kita play, kita klik OK. Selanjutnya kita bisa tutup, lalu kita ke DHCP server, ke DHCP setup. Di interface-nya itu Ether 2, kita next. Nah, ini kita isi sampai, kita lihat soalnya dulu, ini di limit di DHCP pula sampai 100. Kita kasih sampai 100, lalu kita next. Nah, DNS server bisa diganti aja pakai DNS Google 888 sama 8844. Kita next, lalu next. Sampai sini settingan DHCP server untuk Ether 2 sudah selesai. Selanjutnya kita memberikan firewall NAT untuk Ether 1 agar bisa diakses, agar internetnya bisa diakses. Caranya dengan klik IP, terus ke firewall, kita kemat, di sini kita plus, lalu load interface-nya kita pilih Ether 1 dengan action masuk keluar. Setelah itu kita apply dan kita klik OK. Tutup. Selanjutnya kita buat firewall agar IP 192.2.2 sampai 192.168.2.50 tidak dapat ping ke router. Caranya kita klik IP, ke firewall, ke filter rule, dan kita klik plus, neighboring forward, protokol ICMP, source address-nya kita ketik 192.168.2.2 sampai 192.168.2.50. Lalu DST address-nya isi dengan 192.168.2.0/24. Lalu kita ke action, lalu drop, kita play, lalu OK. Jika sudah, kita membuat firewall untuk redirect, klik firewall, lalu NAT, lalu kita plus ke general, ke ini kita ganti jadi DST NAT, lalu protokolnya 6TCP. DST portnya kita ketik 80, lalu kita ke action, tulis redirect. Itu portnya kita isi 80, lalu kita play OK. Setelah itu kita mengaktifkan web proxy kita dengan masuk ke IP, terus web proxy, ini kita enable, juga kita enable. Ini kita ganti jadi akbar@smkn3jkt.sch.id. Lalu kita apply. Setelah itu kita akan melakukan redirect dari halaman mikrotik.com ke e-learning smkn43jkt.sch.id. Kita ke IP, web proxy, lalu ke akses, kita tambah src address-nya kita 192.168.2.0/24. Setelah itu DST hostnya www.mikrotik.com. Actionnya deny, lalu redirect to www.elearning
titik smkn43 jkt.sch.id. Kalau sudah, kita apply, lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan buat rule yang mengizinkan permintaan HTTP dan HTTPS dari client network ke internet. Kita bisa hapus, kita ke IP, firewall, ke filter rule, lalu kita tambah baru general channel forward protokol 6 TCP DST port 80,443, interface-nya Ether 2. Lalu kita ke action dan pilih ininya accept. Kalau sudah, kita apply lalu OK. Lalu kita tambahkan untuk loggingnya, kita plus ke general, chainnya input, lalu kita ke action, ini ke log, lalu log ke centang. Sini bebas saja, tapi saya lebih ke log aja, atau login deh. Lalu kita play lalu OK. Selanjutnya kita akan ngeblok site dengan menggunakan web proxy, ngeblok file, ngeblok konten. 3 ini ya. Yang pertama kita ke IP web proxy, lalu ke akses, kita tambah, ini isi sama yang kayak yang tadi, 192.168.2.0/24. Lalu di sini DST hostnya adalah linux.or.id. Actionnya deny. Ini pakai www boleh sih. Lalu kita play, lalu copy. Linuxnya hapus, lalu ganti path. Kita juga disuruh ngeblok file ya, mp3 bintang titik mp3 bintang. Actionnya deny juga sama. Lalu kita apply dan kita copy lagi untuk yang mkv. Kita apply lagi, lalu kita copy untuk yang terakhir yaitu mikrotik. Jadi semua konten yang berbau mikrotik akan diblok. Kita apply, oke. Ya, kita udah punya beberapa yang diblok ini, seperti mikrotik. Mikrotik.com akan di redirect ke e-learning, lalu Linux diblok, konten mikrotik diblok, ekstensi mkv diblok, dan mp3 juga diblok. Selanjutnya kita tutup aja kalau udah, dan kita lihat soalnya lagi. Buat firewall yang memblokir akses internet melalui jalur wireless mulai pukul 16 sampai 6.30 pagi. Kita ke mikrotik, kita ke winbox lagi maksudnya, lalu kita ke sistem, lalu di sistem ini kita ke NTP client. Di sini kita enable, lalu tulis 111.92.175.1
titik 248. Secondary-nya 198 123 30 132. Sudah, kita play aja. Oke, ke sistem lagi, lalu ke NTP server. Ini manicast kita hilangin centangnya, lalu enable dan broadcast kita nyalain. Ini masukin broadcast kita 192.168.2.255. Kita play lalu oke. Setelah itu kita lagi ke sistem, lalu kita ke clock. Di sini pilih Asia/Jakarta ya. Nih Asia Jakarta, kita play dan oke. Setelah itu kita melakukan blok internet ya untuk jam 16.00 sampai 6.30 pagi. Caranya ke firewall, filter rule plus, lalu chainnya forward, biarin aja forward, lalu protokolnya 6 TCP, DST portnya 80 ini. In interface-nya adalah Ether 2. Lalu kita ke extra, ke time ya. Ini nggak bisa kita langsung ke ini ya, nggak bisa langsung dari jam 16.00 sampai 6.30, tapi kita akalin dengan cara ini biarin 16.00, lalu ini kita push, lalu kita tulis 2359. Jadi kita bikin dua waktu lah. Kita ke action lalu drop. Ini kita apply, lalu kita ke extra lagi. Maksudnya copy, lalu kita ke extra. Nah, dan ini kita ganti jadi dari 00 sampai 6.30. Lalu kita play. Kita klik OK. Nah, jika ada inactive time kayak gini, kalian gak usah panik, karena ini adalah yang tadi ya, yang 00 sampai 6.30. Jadi kita sedang tidak ada di waktu itu, makanya ada tulisan inactive time. Sampai sini konfigurasi sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.